Malam hari ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon ya Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu dan renungan malam hari ini. Urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu, supaya kami mengerti, memahami, bahkan mengimani kebenaran firman-Mu, dan hidup kami tetap kuat dan selalu beralaskan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita malam hari inilah dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dalam bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa Allah itu tetap menyertai orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menyatakan pengabdiannya dan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Allah itu tetap menyertai Elia. Di saat Elia merasa terancam karena dikejar-kejar, oleh karena dia menegur Raja Ahab dan bahkan mengingatkan Raja Ahab akan perbuatan dosa mereka yang menyembah Baal. Isabel istri Raja Ahab tersinggung dan marah, lalu mengejar dan hendak membunuh Nabi Elia.
Elia pergi menyembunyikan diri dalam perjalanan yang begitu jauh di padang gurun. Dia bertemu sebuah gua. Dia bersembunyi di sana. Artinya bahwa Elia berusaha mengatasi persoalannya. Elia berusaha mengatasi persoalannya, menyelamatkan dirinya. Hanya itu yang dia tahu saat itu. Dia harus menghindar dari keterancaman. Dia harus menghindar dari rencana pembunuhan. Karena itu dia bersembunyi ke padang gurun dan bertemu sebuah gua. Dia bersembunyi di sana. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah Maha Hadir. Dia tahu di mana Elia dan dia juga mendatangi Elia dalam persembunyiannya. Dan dia, Allah kita, menyapa Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan menyapa dan Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam persembunyian. Tuhan ada di dalam ketakutan. Tuhan ada di dalam perasaan keterancaman dari Elia tadi. Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan tidak meninggalkan Elia. Ini yang pertama yang kita renungkan dari perikop buat kita malam hari ini. Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan ada di kehidupan hambanya. Walaupun juga Elia mengalami ancaman bahaya. Walaupun juga Elia terancam karena mau dibunuh. Jadi ada persoalan tetapi juga ada Tuhan yang mau hadir. Ada ancaman tetapi ada juga Tuhan yang mau mendatangi kita. Ada persoalan hidup tetapi juga ada Tuhan yang mau menyapa, mendatangi kita, yang mau berbicara, yang mau bertanya, yang mau berdialog, yang mau menegur kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dia ada walaupun juga dalam kehidupan kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, ada pergumulan hidup, ada ketakutan dan kecemasan. Tetapi nats ini menyebutkan Tuhan tetap hadir, mendatangi dan menyapa kita. Lalu yang kedua, kita belajar juga dari Elia. Saat Tuhan menyapanya dan mendatanginya di gua di tempat persembunyian itu, Elia berkata jujur dan terus terang kepada Tuhan bahwa dia telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan di kehidupan umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Umat Israel disebutkan tadi meninggalkan perjanjiannya, meruntuhkan mezbah-mezbah, membunuh nabi-nabi dengan pedang, dan juga mengancam Elia dan hendak membunuhnya. Dia menyatakan apa persoalan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyatakan masalah yang dia hadapi kepada Tuhan. Dia tidak sembunyikan itu. Dia tidak sembunyikan. Dia katakan, kesempatan bertemu kepada Tuhan adalah kesempatan untuk menyampaikan pergumulan. Bertemu dengan Tuhan berarti menyampaikan masalah. Mari, ini juga yang harus kita pelajari dari Elia. Mari kita katakan, kita nyatakan persoalan kita. Itu yang menjadi tugas kita. Itu menjadi tugas kita. Apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, jangan sembunyikan, katakan kepada Tuhan. Tugas orang beriman melapor. Tugas orang beriman menyatakan persoalannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menguatkan Elia. Dia disuruh keluar dari persembunyian itu. Dia disuruh keluar. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan menyapanya dan menyuruh keluar dari persembunyiannya. Lalu gejala alam, peristiwa alam terjadi, yaitu angin besar, lalu gempa bumi, lalu datanglah api, dan angin sepoi-sepoi basah. Alam sepertinya memperlihatkan kejadian
Tetapi di alam itu, di kejadian itu, di gempa itu, di api itu, di angin itu tidak ada Tuhan. Tetapi Tuhan hadir. Allah menyatakan kehadiran Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Allah menyatakan kehadiran Tuhan, dan setelah peristiwa itu Elia ketakutan dan dia mendengar suara Tuhan kembali bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia kembali melapor. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang ketiga mau kita lihat dari peristiwa alam ini adalah bahwa kehadiran Tuhan itu memang bagi kita adalah untuk memanggil kita keluar dari persembunyian kita, dari himpitan masalah kita keluar. Mari berdiri berhadapan dengan Tuhan. Mari berdiri bertemu dengan Tuhan. Mari tegak berdiri untuk datang menghampiri Tuhan. Mari datang menemui Tuhan. Jangan mau dihimpit persoalan. Jangan menyembunyikan persoalan. Jangan mau dibebani persoalan hidup. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Keluar. Mari kita keluar. Keluar bertemu Tuhan. Keluar, tinggalkan tekanan persoalan itu. Tinggalkan persoalan itu. Keluar dari persoalan itu. Mau bertemu dengan Tuhan. Dan Elia keluar. Dan kita juga harus keluar dari persoalan hidup. Jangan mau dikungkung, dikurung oleh persoalan hidup. Mari datangi Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dan memang Tuhan memberi jaminan kepada Elia. Dia diutus kembali untuk memilih raja-raja. Dia diutus kembali untuk memilih nabi penggantinya. Dan Tuhan berjanji akan menata kembali kehidupan umatnya. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan sendiri akan menata kehidupan kita, menjaga kehidupan kita, membentuk kehidupan kita seperti yang Tuhan mau. Sama seperti kehidupan Nabi Elia juga. Dia ditetapkan Tuhan untuk tugas-tugas yang harus dia kerjakan melalui firman-Nya malam hari ini. Mari kita keluar dari semua masalah itu dan berjalanlah beserta dengan Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap mau datang kepadamu sebagaimana Elia. Dengan jujur dia menyatakan persoalan hidupnya dan dia juga mau datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetapkan untuk meneruskan perjalanannya, untuk meneruskan tugasnya, untuk meneruskan pengabdiannya kepadamu. Mari Tuhan juga tetap memberkati kami semua, keluarga lepas keluarga. Hadirlah di kehidupan kami masing-masing. Berikan hikmat, kepintaran, dan keteguhan iman bagi kami, supaya kami kuat dan boleh keluar dari persoalan-persoalan kehidupan yang telah mengancam. Dari banyaknya persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tidak dikalahkan. Kami tetap mau berserta dengan Engkau, tidak justru bersembunyi di kelemahan kami, tidak bersembunyi di persoalan kami. Berkati jemaat-Mu, Bapak dan Ibu, dan juga anak-anak di rumah ini. Jagai semuanya, kuatkan tubuh, iman, jiwa, dan roh kami di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap bahagia, sejahtera, dan sehat adanya. Berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk menghadapi
masalah yang sampai sekarang ini belum usai. Mari Tuhan, bersihkan tubuh kami, bersihkan lingkungan kami, bersihkan negara kami dan dunia ini dari penyakit itu. Hadirlah Tuhan, biarlah mujizat-Mu boleh nyata, sehingga keadaan kami pulih kembali, supaya semuanya bisa seperti semula, bisa bersekutu bersama, bisa sekolah kuliah seperti sedia kala, dan hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Mari berkati kami semuanya. Biarlah juga semuanya bersabar menghadapi kenyataan ini. Setiap kami, anak-anak, orang tua, bahkan para lansia, biarlah kekuatan-Mu Tuhan menopang, menyokong hati, jiwa, pikiran kami, supaya kami bersabar dan berserah, tapi juga kami menjaga tubuh jiwa kami tetap semangat, kami tetap di dalam pengharapan. Sekiranya ada jemaat yang di dalam sakit penyakit, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan jamah. Di dalam kecemasan dan kekhawatiran hidup, Tuhan boleh kuatkan iman pengharapannya. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan, hanya Engkaulah andalan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.